Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng ini, dia benar-benar menerimanya. Dia masih berencana untuk terus bertarung dengan Yan Xie. Mendengar kata-kata itu, para anggota klan Yan semua terkejut. Mereka tidak mengerti apakah Chu Feng ini benar-benar tidak takut, atau apakah dia bertindak sembrono. Yan Xie ini jelas-jelas menunjukkan kepada Chu Feng seberapa kuat keterampilan bela dirinya. Selanjutnya, dia sudah mengungkapkannya kepada Chu Feng. Namun, Chu Feng masih berencana untuk melawannya. Ini benar-benar terlalu keterlaluan. Dorongan pertama, ucap Yan Xie. Melihat bahwa Chu Feng telah memutuskan untuk melakukan serangannya, Yan Xie tidak ragu-ragu. Dia mengarahkan tombak naga api ke arah Chu Feng, dan dengan kasar mendorong ke depan. Mengaum. Mengikuti suara keras, seekor naga api keluar dari tombak. Naga itu dengan cepat tumbuh lebih besar dalam ukuran, dan menjadi sangat mengesankan. Naga api ini seperti naga sungguhan. Tidak hanya memiliki penampilan yang hidup dan seperti kehidupan, tapi naga itu juga memiliki penindasan yang sangat menakutkan, yang menyebabkan bahkan detak jantung Chu Feng melaju tanpa sadar. Kekuatan pencegahan semacam ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilawan. Selain itu, kekuatan pencegahan yang sulit dilawan ini membawa serta kekuatan keterampilan bela diri Yan Xie. Namun, Chu Feng telah mengantisipasi semua ini. Sebelum Yan Xie bahkan melepaskan serangannya, Chu Feng sudah mulai menyimpan kekuatan di tubuhnya. Saat ini, itu adalah waktu yang tepat baginya untuk melepaskan serangannya sendiri untuk melawan serangan Yan Xie. Tiba-tiba saja, kilatan dingin bersinar melalui mata Chu Feng. Warna merah gelap muncul di matanya yang tertutup petir. Setelah itu, aura yang sangat tajam muncul dari mereka. Bang! Segera setelah itu, ledakan keras teredam terdengar dari tubuh Chu Feng. Kemudian, aliran beberapa gas merah ditembak keluar secara eksplosif dari tubuh Chu Feng. Gas itu terlihat sangat aneh. Meskipun memiliki bentuk bilah tajam, tapi gas itu juga menyerupai ular. Tidak hanya bilah tajam itu terlalu banyak untuk dihitung, tapi mereka juga mengeluarkan suara yang sangat menakutkan, dan itu mirip seperti ratapan hantu dan raungan serigala. Itu seolah-olah mereka adalah iblis dari neraka. Namun yang paling penting adalah, ketika gas merah itu muncul, langit dan bumi langsung berubah warna. Seluruh wilayah telah berubah menjadi warna merah, dan seolah-olah matahari crimson terletak di tubuh Chu Feng dan berputar di sekitarnya. Tidak hanya gas merah tua itu mengandung kekuatan yang menakutkan, tapi kecepatannya juga sangat cepat. Hanya dalam sekejap, gas itu telah menutupi setiap sudut-sudut langit dan bumi, dan menyegel segalanya. Mengapa aura ini menjadi segelap ini, dan seolah-olah itu adalah aura dari neraka? Keterampilan bela diri macam apa ini? Saat melihat adegan ini, ketua klan Yan Klan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami aura seperti ini. Meskipun dia adalah seorang kaisar setengah bela diri puncak, tapi dia masih sedikit gemetar ketakutan. Jika Fire Dragon Burning Heaven Trust milik Yan Xie adalah energi yang, maka keterampilan bela diri yang baru saja digunakan Chu Feng akan menjadi energi yin. Meskipun mereka berdua sangat kuat, tapi sensasi yang mereka berikan benar-benar berbeda. Terbukti, keterampilan bela diri Chu Feng memiliki kekuatan pencegahan yang lebih besar daripada keterampilan bela diri Yan Xie. Itu akan menyebabkan orang merasa takut dari lubuk hati mereka. Mengaum. Tepat pada saat ini, naga api yang ditembakkan dari tombak Yan Xie telah tiba di depan Chu Feng. Naga api itu kurang dari 100 meter dari Chu Feng. Tebasan pertama. Ketika naga api hendak menyerang Chu Feng tiba-tiba berteriak dengan suara yang keras. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seolah-olah mematuhi perintah dari tuannya, gas aneh dan menakutkan yang meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala, itu bergegas menuju naga api yang menyerang Chu Feng dengan kekuatan destruktif yang sangat besar. Wush! Akhirnya, sinar merah melintas.
Tebasan merah itu berbentuk salib dan mendarat di naga api Yanxie. Ledakan, bang! Dalam sekejap, ledakan muncul di mana-mana. Gelombang api berputar-putar di udara. Naga api yang telah dilepaskan Yanxie ke arah Chu Feng, itu secara paksa ditebas oleh Chu Feng. Tubuh naga itu hancur, dan berubah menjadi gelombang nyala api yang mulai menyebar dengan cepat keluar. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, Chu Feng tidak merasakan sedikit pun sukacita. Itu karena naga api pembakaran Mikik Yanxie memang bukan sesuatu yang bisa dipandang rendah. Meskipun Earthen Tabu Selas-selas Firmamen mampu membatalkan dorongan pertama Yanxie, tapi itu tidak mendapatkan banyak dominasi terhadap dorongan itu. Keterampilan bela diri macam apa itu? Ini benar-benar mampu melawan Fire Dragon Burning Heaven Trust. Lebih jauh lagi, ini sangat mirip dengan Fire Dragon Burning Heaven Trust, ucap kerumunan klan Yan. Meskipun Chu Feng tidak merasakan kegembiraan dari hasilnya, tapi kerumunan Yan klan semua sangat terkejut. Kegelisahan telah memenuhi hati mereka. Dari cara mereka melihatnya, Earthen Tabu teknik membakar surga bisa dikatakan sebagai keterampilan bela diri terkuat Yan klan mereka. Sedangkan untuk Fire Dragon Burning Heaven Trust yang dibuat dengan menggabungkan Earthen Tabu Burning Heaven Teknik dan Fire Dragon Spear, itu adalah teknik terkuat Yan klan mereka saat ini. Namun karena itu adalah teknik yang tepat, sehingga Chu Feng berhasil bertahan melawan menggunakan keterampilan bela dirinya sendiri. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tebasan kedua, tepat pada saat ketika para kerumunan Yan klan semua terkejut, Chu Feng berteriak eksplosif sekali lagi. Setelah itu, garis miring merah lainnya muncul. Chu Feng benar-benar memutuskan untuk menyerang daripada bertahan, dan mengambil inisiatif untuk melepaskan serangan ke arah Yanxie. Dihadapkan dengan kekuatan destruktif dari tebasan merah Chu Feng, dan dimanapun itu berlalu, termasuk bahkan ruang yang silintasinya itu, semua mulai hancur dan runtuh. Jika Earthen Tabu tebasan pertama Firmamen Chu Feng dari sebelumnya hanya sedikit mengungkapkan kemampuannya, maka tebasan kedua ini telah berhasil mengungkapkan sepenuhnya kekuatan tabu Earthen tebasan Firmamen. Itu memungkinkan semua orang tahu dengan persis, bagaimana keterampilan bela diri Chu Feng yang menakutkan itu. Jika Fire Dragon Burning Heaven Trust milik Yanxie adalah keterampilan bela diri yang mendekati kekuatan Heaven Tabu Martial Skill, bagaimana mungkin tabu Earthen milik Chu Feng tidak bisa? Dorongan kedua, teriak Yanxie. Yanxie mengangkat tombak di tangannya, dan kemudian mendorong dengan tegas ke depan. Begitu dia melakukan itu, naga api kedua terbang keluar dari tombaknya. Benar saja, naga api kedua ini berkali-kali lebih mengesankan dan lebih kuat dari yang pertama. Dan, boom! Setelah ledakan keras, tebasan kedua Chu Feng dan dorongan kedua Yanxie bertabrakan satu sama lain. Seperti halnya tabrakan pertama, mereka berdua saling membatalkan. Dorongan ketiga, teriak Yanxie yang tidak mau kalah. Setelah memblokir tebasan kedua Chu Feng, dia segera melepaskan dorongan ketiganya. Tebasan ketiga, tebasan keempat, tebasan kelima, tebasan keenam, tebasan ketujuh, teriak Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia bahkan menjadi lebih ganas. Dia benar-benar mengeluarkan 5 tebasan berturut-turut, dan bahkan melepaskan tebasan ketujuh. Selanjutnya, 5 tebasannya masing-masing itu lebih kuat dari yang sebelumnya. Dengan 5 tebasan yang dilepaskan berturut-turut, langit dan bumi menjadi gelap. Baik cahaya dari matahari maupun bulan, semuanya tidak bisa dilihat. Dorongan keempat, dorongan kelima, dorongan keenam, dorongan ketujuh, dorongan kedelapan, teriak Yanxie dengan sangat sengit. Melihat bahwa Chu Feng telah melepaskan tebasan beruntun padanya, dia juga memutuskan untuk melepaskan dorongan beruntun pada Chu Feng, dan benar-benar melepaskan semua dorongan yang tersisa. Bang 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 bang. 6 tusukan terhadap 5 tebasan. Sebanyak 5 ledakan menusuk telinga terdengar, dan 5 riak energi mengamuk terbentuk. Namun, dorongan ke-8 yang terkuat dan lebih ganas tetap sama sekali tidak rusak. Membawa jumlah kekuatan terbesarnya, kekuatan itu mendorong ke arah Chu Feng. Tidak, itu tidak mengarah kepada serangan Chu Feng.
Namun sebaliknya, itu terbang ke arah Chu Feng. Itu karena itu adalah naga api besar, naga api yang melonjak dengan api. Naga api itu berencana untuk benar-benar merawat Chu Feng, bahkan bisa membunuhnya sekaligus memperbaiki tubuh dan jiwanya. Tebasan ke-8, teriak Chu Feng. Bahkan ketika dihadapkan dengan serangan terkuat Yan Xie, Chu Feng tidak ragu sedikit pun. Tanpa upaya, ia melepaskan tabu Earthen tebasan ke-8 firmamen. Dan, boom! Itu adalah ledakan yang memekakkan telinga. Tebasan ke-8 Chu Feng dan dorongan ke-8 Yan Xie bertabrakan satu sama lain. Riak energi keras yang dihasilkan dari tabrakan mereka, itu benar-benar menelan dua pejuang dan menutupi seluruh ruang di sekitar mereka. Gelombang raksasa api yang meluap, dan gas merah tua menggeram saat mereka menimbulkan kekacauan di langit. Itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa dan mengerikan. Setelah beberapa saat, riak energi mulai menghilang, dan sosok Chu Feng beserta Yan Xie muncul kembali di hadapan semua orang lagi. Hanya saja, ketika sosok mereka muncul kembali di depan mata setiap orang, kerumunan terkejut ketika mengetahui bahwa, meskipun tidak satu pun dari mereka yang terluka, tapi mereka berdua sudah berkeringat. Itu sudah jelas, bahwa konfrontasi yang intens sebelumnya sangat melelahkan bagi mereka berdua. Sementara keterampilan bela diri mereka sangat kuat, tapi mereka juga mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan bela diri. Selain itu hanya karena Chu Feng dan Yan Xie adalah jenius surgawi, sehingga mereka bisa mencapai prestasi seperti itu. Jika itu adalah orang-orang biasa, maka mereka tidak akan mampu menahan serangan balik dari keterampilan bela diri ini. Belum lagi bahwa mereka mungkin tidak dapat melepaskan keterampilan bela diri semacam ini, bahkan jika mereka dapat menggunakannya, mereka kemungkinannya akan pingsan saat menggunakannya. Dan juga tidak mungkin bagi mereka, untuk terus berdiri seperti bagaimana Yan Xie dan Chu Feng. Ini, sekali lagi, secara tidak langsung ditampilkan kepada orang banyak, betapa kuatnya Yan Xie dan Chu Feng ini. Mereka adalah individu yang jauh lebih kuat daripada orang biasa. Keterampilan bela diri Chu Feng itu, sebenarnya sama cocok dengan Fire Dragon Burning Heaven Trust, ucap kerumunan klan Yan. Orang-orang dari klan Yan berpikir bahwa, konfrontasi terakhir akan menentukan hasil dari pertempuran ini. Setelah semua, dorong ke-8 dari Fire Dragon Burning Heaven Trust adalah serangan terkuatnya, dan juga serangan yang dipuji setara dengan Heaven Tabu Martial Skill. Namun, bahkan dengan serangan terkuat dari Fire Dragon Burning Heaven Trust, itu tidak dapat melukai Chu Feng sedikit pun. Mereka berakhir dengan hasil imbang. Ini menyebabkan hati orang-orang dari klan Yan merasakan kekacauan yang ekstrim. Mungkinkah hari ini, pertempuran antara dua jenius yang luar biasa ini akan berakhir imbang? Mungkinkah Chu Feng ini benar-benar memiliki kekuatan yang setara dengan Yan Xie? Apakah dia adalah seseorang yang bisa didiskusikan bersama Yan Xie, bahwa dia adalah eksistensi yang bisa melawan Yan Xie dengan imbang? Segala macam pikiran dan seruan kekaguman mulai memenuhi hati orang-orang dari klan Yan. Karena bagi mereka, ini bukanlah kabar baik. Karena bagaimanapun, Yan Xie adalah harapan terbesar mereka. Dia menanggung keinginan mereka, itu untuk dapat mengembalikan kejayaan klan Yan mereka di tanah suci martialism. Tapi tiba-tiba saja ada keberadaan yang setara dengan Yan Xie, itu berarti bagi mereka bahwa Yan Xie akan memiliki lawan yang kuat, bahkan lawan yang sangat kuat dan menakutkan terlepas dari apakah itu sekarang atau di masa depan. Tepat pada saat ketika kerumunan dari klan Yan semua berpikir bahwa pertempuran ini akan berakhir dengan dasi, Chu Feng tiba-tiba memegang kedua telapak tangannya. Setelah itu, lapisan demi lapisan gas merah tua yang mengeluarkan suara menakutkan seperti ratapan hantu dan lolongan serigala, itu keluar lagi dari tubuhnya. Oh surga, bagaimana mungkin, seru kerumunan klan Yan. Tindakan Chu Feng ini menyebabkan ekspresi kerumunan dari klan Yan berubah sangat besar. Mereka semua merasa sangat gelisah, dan bahkan kepala klan Yan pun merasakan hal ini. Itu karena mereka semua berhasil menyadari bahwa, situasinya sudah sangat buruk. Sementara serangan terkuat Yan Xie telah dilepaskan,
tampaknya serangan terkuat Chu Feng masih belum dilepaskan. Bagi mereka, ini sama sekali bukan kabar baik. Itu adalah berita yang sangat buruk. Adapun Chu Feng, dia mengabaikan ekspresi dari klan Yan. Dia mengangkat tangannya dengan telapak tangannya masih bersama, dan berkata kepada Yan Xie. Firmamen Nine Slash, teriak Chu Feng. The Earthen Tabu Firmamen Slash ini memiliki total 9 tebasan, dengan masing-masing tebasan lebih kuat dari yang sebelumnya. Slash ke-9 adalah yang paling sulit untuk dikuasai, dan juga yang paling sulit untuk dieksekusi. Ini adalah pertama kalinya sejak Chu Feng menangkap teknik Earthen Tabu Slash Firmamen, yang pernah dia gunakan. Yaitu tebasan ke-9. Adapun kekuatan tebasan ke-9 ini, bahkan Chu Feng tidak tahu seberapa kuat itu. Namun, ada satu hal yang bisa dia yakini. Tebasan ke-9 ini mungkin benar-benar melampaui dari skill martial bumi tabu lainnya. Itu adalah serangan paling kuat di antara keterampilan martial bumi tabu. Dengan demikian, sangat mungkin bahwa tebasan ke-9 ini mungkin berakhir dengan mengambil nyawa Yan Xie. Namun, karena panah sudah diletakkan di tali busur, Chu Feng tidak akan berhenti tangannya. Dia harus melanjutkan serangannya, dan menentukan hasil pertempuran dengan tebasan ke-9 ini. Tebasan ke-9, teriak Chu Feng. Chu Feng pun melepaskan serangannya. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, wilayah ruang di sekitarnya menjadi merah padam. Kedengarannya seperti ratapan sedih dari hantu yang mati dengan keluhan, dan geraman binatang buas bisa terdengar di seluruh wilayah. Bukan hanya Yan Xie saja yang berperang melawan Chu Feng bisa merasakannya, bahkan hampir semua orang yang hadir bisa merasakan penindasan yang sangat invasif ini. Meskipun Du Gu Xing Feng dan yang lainnya memiliki kekuatan untuk menahan sensasi yang menindas ini, tapi mereka masih kaget dengan betapa gagahnya penindasan ini. Apakah ini benar-benar serangan yang dilepaskan oleh peringkat 1,5 martial kaisar? Kekuatan semacam ini, jangankan peringkat 1 kaisar setengah bela diri, kemungkinannya bahkan peringkat 5 kaisar setengah bela diri tidak akan mampu menahannya. Rumble. Tiba-tiba saja, 2 garis miring berbentuk bulan sabit muncul di langit. Dengan bentuk salib dan kekuatan yang menindas, mereka menebas ke arah Yan Xie. Kekuatan tebasan ini lebih kuat, dan jauh lebih menakutkan daripada 8 tebasan sebelum digabungkan. Itu hanya melampaui kisaran keterampilan martial tabu bumi. Melihat adegan ini, kepala klan Yan yang sudah melakukan persiapan, dia berencana untuk masuk dan memblokir serangan Chu Feng. Lagi pula, dia tidak bisa berdiri dan menyaksikan Yan Xie dibunuh oleh Chu Feng. Jangan ikut campur, Yan Xie masih bisa menghadapinya, ucap seseorang. Namun sebelum kepala klan Yan bisa bertindak, transmisi suara masuk ke telinganya. Itu sebenarnya suara leluhur klan Yan. Benar saja, setelah suara leluhur klan Yan terdengar, kepala klan Yan melihat bahwa Yan Xie tidak memiliki jejak rasa takut di matanya, itu ketika menghadapi serangan terkuat Chu Feng. Juste sebaliknya, ada kilatan ketajaman di matanya. Setelah itu, dengan pemikiran dari Yan Xie, rambutnya mulai menari-nari dengan liar. Dan, boom! Setelah ledakan keras, aliran api ungu melonjak keluar dari tubuh Yan Xie, dan berubah menjadi penghalang defensif yang dengan cepat berputar di sekelilingnya. Tepat pada saat ini, tebasan ke-9 Chu Feng hendak mendarat. Setelah ledakan yang sangat keras, tebasan ke-9 Chu Feng bertabrakan dengan api ungu. Kemudian, keduanya terpecah belah. Dalam sekejap, wilayah ruang di sekitarnya benar-benar tertutup oleh gas merah dan ungu. Jika bukan karena faktanya bahwa Master Aliansi Spiritualis Dunia telah membentuk formasi spiritual di sekitar area ini, barisan gunung yang ada di sini kemungkinannya akan dihancurkan oleh riak energi itu. Akhirnya, riak energi mulai mereda. Sosok Chu Feng dan Yan Xie sekali lagi muncul kembali di depan orang banyak. Hanya saja, ketika Yan Xie saat ini mulai terlihat, selain leluhur Yan Clan, semua orang termasuk Chu Feng, semuanya menunjukkan ekspresi kaget. Pada saat ini, seluruh tubuh Yan Xie ditutupi dengan api ungu. Dia telah berubah menjadi manusia api. Tapi anehnya, api itu tidak melekat di tubuhnya.
Namun sebaliknya, setiap inci kulitnya berubah menjadi api. Api adalah dia, dan dia adalah api. Api ungu itu memancarkan aura yang luar biasa. Aura itu bukan perasaan hangat dari api, melainkan itu sangat gelap. Dan bahkan, bentuk nyala api yang berbeda juga muncul dari nyala api lainnya. Itu seolah-olah mereka cakar ungu tajam yang tak terhitung jumlahnya, yang mencoba untuk merobek sesuatu. Melihat itu, seseorang bisa merasakan darahnya menjadi dingin dan menggigil ketakutan. Namun yang paling penting adalah, aura Yanxie saat ini tidak lagi dari peringkat 1,5 Martial Emperor. Sebagai gantinya, dia sekarang menjadi peringkat 2,5 Martial Kaisar. Lebih jauh lagi, bahkan kekuatan bertarungnya telah meningkat sekali lagi. Rumble. Tiba-tiba saja, sambaran guntur terdengar dari langit. Setelah sambaran guntur, awan hitam di langit sebenarnya berubah menjadi awan api ungu. Selanjutnya, sambaran petir ungu berkelap-kelip melalui awan api ungu. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Aura ini, apa yang terjadi? Bagaimana bisa kakak laki-laki Yanxie berubah menjadi seperti itu? Seru Yanru. Melihat adegan ini, Yanru mulai ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yanxie seperti ini. Bahkan selain leluhur klan Yan, itu adalah pertama kalinya semua orang yang hadir melihat Yanxie seperti ini. Oh, jadi kamu sebenarnya adalah pemilik tubuh ilahi, ucap Chu Feng. Chu Feng bisa mengatakan bahwa Yanxie saat ini menggunakan kekuatan ilahi, itu bisa dilihat karena api ungunya adalah kekuatan ilahinya. Apa? Yanxie sebenarnya adalah tubuh ilahi, kenapa aku tidak pernah mendengar dia menyebutkan itu sebelumnya? Pada saat ini, semua orang dari klan Yan dengan satu-satunya pengecualian adalah leluhur klan Yan, semuanya terkejut melampaui kepercayaan dan terengah-engah dengan kekaguman. Ternyata tidak satu pun dari mereka yang tahu, bahwa Yanxie ini sebenarnya adalah pemilik tubuh ilahi. Di masa lalu, hanya 2 orang yang tahu rahasia ini. Mereka adalah leluhur Yan Clan, dan Yanxie itu sendiri. Namun sekarang, semua orang yang hadir telah mengetahuinya. Ketika aku menyatakan bahwa Yanxie memiliki potensi untuk menjadi tuan, itu pasti bukan hanya karena dia memiliki bakat luar biasa. Namun sebaliknya, itu karena ini. Ini adalah kekuatan sejati Yanxie. Leluhur Yan Clan berkata dengan bangga. Yanxie adalah seseorang yang telah dipupuknya. Dengan demikian, ia memiliki kepercayaan mutlak pada Yanxie. Namun sayangnya, dia juga tidak berharap bahwa Chu Feng Inu bisa memaksa Yanxie untuk mengungkapkan tubuh ilahinya. Peringkat 2 Half Martial Emperor. Namun, kekuatan pertarungan sejatinya adalah peringkat 5,5 Martial Kaisar. Apakah Chu Feng masih bisa melawannya? Master Aliansi Spiritualis Dunia, Miao Renlong, dan Hong Qiang pun mulai khawatir. Sepertinya aku salah perhitungan. Aku telah meremehkan Yanxie ini. Ucap Du Guxing Feng yang juga khawatir. Dari cara dia melihatnya, pertarungan ini telah melampaui harapannya. Jika Chu Feng dan Yanxie memiliki kultivasi yang sama, maka dengan teknik Chu Feng, dia pasti bisa menang melawan Yanxie. Tapi sayangnya, keduanya bukan dari kultivasi yang sama. Karena itulah, mereka tidak punya pilihan selain bersiap untuk menerima kekalahan. Karena bagaimanapun, Chu Feng sudah mengungkapkan kartu truf terakhirnya. Kamu adalah orang pertama yang memaksaku sejauh ini. Yanxie berbicara. Kamu memang sangat kuat, puji Chu Feng. Chu Feng mengatakan kata-kata itu dari lubuk hatinya. Sejak dia datang ke Tanah Suci Martialism, Chu Feng telah menemui banyak tubuh ilahi dan bahkan berkelahi dengan mereka. Namun, Yanxie adalah tubuh ilahi pertama yang bisa memberinya sensasi menindas semacam ini. Sejauh ini, dari semua pengguna tubuh ilahi yang Chu Feng temui, Yanxie memiliki kontrol terbesar atas kekuatan ilahinya. Tidak, aku tidak sekuat dirimu. Meskipun kekuatan ilahi aku mampu meningkatkan kultivasi aku pada 1 tingkat, dan juga meningkatkan kekuatan pertempuran aku, tapi jika dibandingkan dengan guntur kamu yang meningkatkan kultivasi kamu 2 tingkat, kekuatan ilahi aku jauh lebih rendah. Chu Feng, orang yang kuat adalah kamu.
Jika kita berdua berada di peringkat satu kaisar setengah bela diri, aku pasti tidak akan cocok untukmu. Dengan bakatmu itu, aku percaya bahwa cepat atau lambat, kamu akan menyusulku. Jadi, orang yang kalah pada hari ini adalah aku. Hari ini, aku, Yan Xie, telah kalah darimu, ucap Yan Xie. Saat Yan Xie berbicara, dia melarutkan api ungu dan menarik kekuatan ilahinya. Dia benar-benar mengakui kekalahan di depan orang banyak, dan dia mengakuinya kepada Chu Feng. Tidak, aku tidak menang. Dalam pertarungan pertama kami, akulah menang. Namun kali ini, kamu telah menang, balas Chu Feng. Keduanya telah membatalkan satu sama lain. Mungkin kami imbang, kata Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa dia telah kehabisan kekuatan yang sangat besar untuk melepaskan tebasan ke-9/5-nya. Dia juga percaya, bahwa Yan Xie juga kehabisan kekuatan yang sangat besar. Namun meski begitu, Yan Xie memiliki kekuatan ilahi. Tidak hanya itu menambah kekuatannya, bahkan itu juga meningkatkan kekuatan bertarungnya. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, dan kekuatan pertempuran Yan Xie setara dengan miliknya. Dengan demikian, dengan kultivasi peringkat 1 Half Martial Emperor, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Yan Xie dengan kultivasi peringkat 2 Half Martial Emperor, dan meningkatkan kekuatan pertempurannya lagi. Jadi, terlepas dari apakah Chu Feng mungkin mau menerimanya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah dikalahkan di babak kedua ini. Itu karena, jika Yan Xie tidak menghentikan pertarungan dan terus bertarung melawannya, dia tidak akan mampu melawan Yan Xie. Dengan demikian, hasil terbaik adalah tidak ada pihak yang menang. Sangat baik, Maja hari ini, kami hanya imbang. Namun Chu Feng, aku tidak akan berkecil hati. Aku akan terus mengerahkan upaya, sehingga kendali aku atas kekuatan ilahi aku akan lebih kuat. Sehingga kekuatan ilahi aku dapat menyamai guntur kamu, dan kekuatan ilahi aku juga dapat meningkatkan kultivasi aku 2 tingkat. Pada saat itu kita akan bertarung lagi, dan menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya, kata Yan Xie. Sangat baik, aku akan mengejar kamu secepat mungkin. Aku akan bertarung melawanmu lagi dengan kultivasi yang sama denganmu, balas Chu Feng. Bahkan senyum antisipasi ada di wajah Chu Feng, dan juga sangat jarang baginya untuk bertemu lawan sekuat ini. Dengan demikian, darahnya juga mulai terpacu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.